Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indasari di Tonga dengan NIM 220320012. Di sini saya akan membahas materi tentang persiapan sebelum pemindahan bibit. Pembahasan yang pertama yaitu bibit yang siap dipindahkan. Pada bagian ini kita akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana memastikan bibit kelapa sawit benar-benar siap untuk dipindahkan dari pembibitan ke lapangan. Jika bibit yang dipindahkan tidak memenuhi standar, maka seluruh proses budidaya ke depannya akan jauh lebih berat dan berisiko tinggi mengalami kematian dini, pertumbuhan kerdil atau produktivitas rendah. Karena itu kita perlu menguasai indikator-indikator bibit siap tanam secara rinci, mulai dari umur, tinggi, jumlah daun, kekuatan batang, kesehatan akar, hingga bebas dari hama penyakit. Yang pertama itu ada umur bibit. Bibit kelapa sawit yang masuk kategori siap dipindahkan umumnya berusia sekitar 10-14 bulan. Pada rentang ini, akar dan batang bibit sudah berkembang dengan kuat sehingga bibit mampu menghadapi kondisi lapangan yang lebih keras dibandingkan pembibitan. Mengapa umur segitu penting? Karena bibit yang terlalu muda biasanya belum memiliki perakaran yang memadai, sehingga rentan stres pada saat dipindahkan. Sebaliknya, bibit yang terlalu tua justru sudah mengalami perlambatan pertumbuhan atau mengalami cekapan wadah karena terlalu lama berada dalam polybag. Bibit yang terlalu tua juga sering mengalami akar melingkar atau terbelit, sehingga perkembangan perakarannya terganggu setelah dipindahkan. Oleh sebab itu, pemilihan bibit berdasarkan umur yang ideal merupakan langkah awal yang krusial. Kemudian yang kedua itu tinggi bibit dan jumlah daun. Bibit siap tanam umumnya memiliki tinggi antara 80-100 cm dan 15 hingga 20 helai daun yang sudah terbuka sempurna. Angka ini bukan hanya formalitas. Tinggi bibit menggambarkan perkembangan batang dan kekuatan bibit, sementara jumlah daun menunjukkan kemampuan fotosintesis. Bibit yang terlalu pendek biasanya kurang kuat menghadapi intensitas matahari, kecepatan angin, serta terpaan hujan di lapangan. Sementara bibit yang jumlah daun terlalu sedikit menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatifnya belum optimal. Di sisi lain, jika bibit terlalu tinggi tetapi daunnya sedikit, maka ada kemungkinan terjadinya etiolasi, yaitu bibit tumbuh terlalu memanjang karena kurang cahaya di pembibitan. Bibit seperti ini terlihat tinggi tetapi rapuh dan tidak siap menghadapi kondisi lingkungan yang nyata. Selanjutnya itu ada kondisi akar dan batang. Bibit kelapa sawit harus memiliki batang yang kokoh dan tidak mengalami kerusakan. Batang yang sehat menunjukkan suplai nutrisi yang stabil selama pembibitan dan tidak adanya infeksi penyakit. Tapi yang paling krusial adalah kondisi akar. Akar harus kuat, sehat, dan tidak terbelit di dalam polybag. Ini penting karena akar terbelit menghadirkan banyak masalah setelah bibit dipindahkan ke lapangan. Selanjutnya, dampak dari akar yang terbelit itu yang pertama ada bibit yang terbelit akan mengalami pertumbuhan terhambat. Akar yang melingkar tidak mampu menyebar dengan baik dan di dalam tanah ketika sudah ditanam, sehingga kemampuan bibit menyerap air dan unsur hara menjadi sangat terbatas. Kondisi inilah yang menyebabkan bibit tampak kerdil dan pertumbuhannya lambat meskipun pupuk sudah diberikan sesuai anjuran. Kedua, akar bibit agar terbelit menyebabkan penyerapan air dan nutrisi menurun. Pada dasarnya, akar adalah organ penting yang menyuplai kebutuhan tanaman. Jika akar rusak atau tidak berkembang maksimal, seluruh bagian tanaman akan terdampak. Bibit akan menunjukkan gejala seperti daun menguning, layu, atau pertumbuhan yang mandek. Ketiga, akar yang terbelit membuat bibit lebih rentan mengalami stres tanaman ketika dipindahkan ke lapangan. Proses pindah tanam yang sebenarnya sudah cukup membuat bibit mengalami tekanan lingkungan seperti perubahan intensitas cahaya, kelembapan, dan kondisi tanah. Bibit yang akarnya tidak sehat akan lebih sulit beradaptasi sehingga resikonya mati lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu kesehatan bibit secara keseluruhan. Bibit yang siap dipindahkan wajib bebas dari hama dan penyakit.
Bibit yang terinfeksi penyakit layu, bercak daun, atau serangan jamur harus segera disingkirkan agar tidak menjadi sumber infeksi di lapangan. Hama seperti ulat pemakan daun yang dapat mengurangi kualitas bibit sebelum dipindahkan. Selain merusak bagian daun, hama tersebut juga bisa menjadi media penyebaran patogen ke bibit lain. Karena itu, kebun pembibitan harus memiliki prosedur monitoring kesehatan bibit secara berkala. Selanjutnya itu ada persiapan lahan. Persiapan lahan adalah pondasi awal yang akan menentukan apakah bibit bisa tumbuh optimal atau tidak setelah ditanam. Tanpa persiapan lahan yang benar, seluruh proses budidaya akan menemui hambatan, mulai dari pertumbuhan lambat, serangan gulma yang tidak terkendali, hingga tanaman mudah stres karena kondisi tanah tidak sesuai. Oleh sebab itu, persiapan lahan bukan sekedar membersihkan rumput dan menggali lubang tanam, tetapi menciptakan lingkungan yang benar-benar layak bagi bibit untuk berkembang. Yang pertama itu pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilakukan untuk memastikan area tanam bebas dari gulma, semak belukar, sisa tanaman sebelumnya atau batang-batang kayu yang tertinggal. Gulma yang dibiarkan tumbuh bukan hanya mengganggu tanaman kelapa sawit, tetapi juga menjadi pesaing utama dalam hal air, cahaya, matahari, dan unsur hara. Gulma biasanya tumbuh lebih cepat daripada bibit kelapa sawit. Jika tidak dibersihkan, bibit akan kalah bersaing sejak awal. Semakin besar gulma yang tumbuh, semakin sulit pengendaliannya di kemudian hari. Karena itu, pembersihan lahan adalah langkah yang tidak boleh terburu-buru. Dalam praktiknya, pembersihan lahan dapat dilakukan secara manual, mekanis, atau kimia, tergantung kondisi lokasi dan ketersediaan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya tahap pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan dan pencangkulan sedalam 30-40 cm. Tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi, dan mempermudah akar bibit tumbuh menyebar setelah ditanam. Tanah yang padat akan menghambat perkembangan akar. Akar akan tumbuh pendek, sulit menembus lapisan tanah keras, dan akhirnya tanaman tumbuh kerdil. Pengolahan tanah yang membantu memecah bongkahan besar tanah dan mencampur sisa-sisa organik yang cepat terurai. Pada beberapa kebun yang menggunakan alat berat, pembajakan dilakukan dua arah, yaitu memanjang dan melintang. Ini membuat tanah lebih gembur dan siap ditanami. Kemudian tahap selanjutnya itu ada pengapuran tanah. Apabila pH tanah terlalu rendah, tanah dengan pH di bawah 4,5 adalah tanah yang terlalu asam. Tanah seperti ini membuat tanaman sulit menyerap unsur hara meskipun pupuk telah diberikan. Karena itu pengapuran menggunakan dolomit dilakukan untuk menetralkan keasaman tanah dan menaikkan pH ke kisaran ideal, yaitu 4,5 hingga 5,5. Dolomit bukan hanya menaikkan pH tetapi juga menambah unsur magnesium yang penting bagi pembentukan klorofil. Tanpa klorofil yang cukup, daun tidak dapat berwarna hijau segar dan fotosintesis tidak berlangsung maksimal. Efek pengapuran ini berlangsung jangka panjang, terutama jika dilakukan sesuai dosis dan merata pada area tanaman. Setelah pH tanah diperbaiki, kita masuk ke tahap pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus berukuran 60 x 60 x 60 cm dan sebaiknya disiapkan 2 minggu sebelum penanaman. Mengapa harus 2 minggu sebelum? Karena tanah di sekitar lubang perlu mendapatkan sirkulasi udara terlebih dahulu, sehingga tanah menjadi lebih stabil dan tidak mengendap terlalu cepat setelah bibit ditanam. Lubang yang baru saja digali biasanya terlalu gembur sehingga bibit langsung ditanam akar akan mengalami pergerakan yang kurang stabil. Selain itu, lubang tanam yang sudah mengendap sebagian akan memberikan ruang yang ideal bagi akar untuk berkembang tanpa mengalami tekanan tanah yang berlebihan. Pada saat pembuatan lubang, tanah bagian atas dan bawah sebaiknya dipisahkan. Tanah bagian atas biasanya lebih subur dan harus diletakkan kembali di bagian atas saat penimbunan. Tahap berikutnya adalah menentukan jarak tanam. Jarak tanam idealnya untuk kelapa sawit yang direkomendasikan adalah 8 meter antar pohon dengan pola segitiga sama sisi. Pola ini memberikan sinar matahari
Pola ini memberikan ruang yang lebih merata bagi setiap tanaman untuk mendapatkan cahaya matahari. Kelapa sawit membutuhkan sinar matahari penuh selama 6-8 jam untuk sehari fotosintesis yang optimal. Jika jarak tanam terlalu rapat, tanaman akan saling menaungi sehingga daun bagian bawah tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Ini menyebabkan efisiensi fotosintesis menurun dan mempengaruhi pertumbuhan batang serta oleh produksi menantinya. Pada saat dewasa, tanaman yang ditanam terlalu rapat akan menghasilkan tandan buah yang lebih sedikit dan berkurang lebih kecil. Selain itu, jarak tanam yang benar juga membantu mempermudah perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, hingga panen di masa mendatang. Traktor atau alat mekanisasi bisa masuk dengan mudah jika jarak tanam sesuai standar. Jarak tanam yang terlalu dekat menyebabkan akar saling berebut nutrisi dan air, yang akhirnya menyebabkan ketidakseragaman pertumbuhan antar tanaman. Dalam persiapan lahan, ada juga aspek penting lain, yaitu penggemburan tanah di sekitar lubang tanah. Penggemburan dilakukan agar akar bibit yang baru ditanam tidak mengalami hambatan saat mulai berkembang. Tanah yang terlalu padat dapat menyebabkan akar membelok dan melingkar kembali, sehingga pertumbuhan tidak optimal. Penggemburan membantu menciptakan kondisi tanah yang lebih poros sehingga air dapat terserap dengan baik ke zona akar. Kemudian tidak kalah penting adalah memastikan lahan memiliki drainase yang baik. Kelapa sawit tidak tahan terhadap genangan air. Jika air tergenang terlalu lama, akar bisa mengalami busuk dan menyebabkan tanaman mati secara perlahan. Pada lahan yang memiliki kemiringan, drainase akan biasanya cukup, namun pada lahan datar atau yang memiliki potensi tergenang, perlu dibuat parit-parit kecil sebagai jalur pembuangan air. Selanjutnya itu kebutuhan unsur hara tanah sebelum pemindahan bibit. Tanah merupakan media utama tempat bibit berkembang, sehingga memastikan tanah memiliki kandungan unsur hara yang cukup adalah kunci keberhasilan pertumbuhan awal tanaman. Bibit kelapa sawit yang sudah siap dipindahkan pada dasarnya sedang memasuki fase paling kritis dalam hidupnya. Ketika dipindahkan ke lingkungan baru, bibit harus menghadapi perubahan drastis mulai dari intensitas matahari, kelembapan udara, kualitas tanah, hingga kompetisi dengan organisme lain. Oleh karena itu, tanah tempat bibit akan ditanam harus mampu memberikan nutrisi yang cukup agar bibit dapat beradaptasi dengan cepat, tumbuh dengan stabil, dan menghindari stres yang berlebihan. Yang pertama itu unsur hara mikro, yaitu unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Unsur pertama adalah nitrogen atau N. Nitrogen memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan daun dan batang. Unsur ini mendorong pertumbuhan vegetatif sehingga tanaman dapat membentuk daun-daun baru yang sehat. Daun yang sehat berarti proses fotosintesis akan berjalan dengan optimal. Bibit yang kurang nitrogen biasanya menunjukkan daun menguning, pertumbuhan pendek, dan batang kecil. Pada fase awal tanaman, nitrogen sangat dibutuhkan karena bibit sedang berada dalam masa aktif dan membentuk jaringan baru. Tanpa nitrogen yang cukup, bibit tidak akan mampu memperbesar ukuran batang atau menambah jumlah daun secara normal. Unsur makro berikutnya adalah fosfor. Fosfor memiliki peran khusus yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain, terutama dalam perkembangan akar. Ketika fosfor tersedia dalam jumlah cukup, akar bibit akan tumbuh panjang, kuat, dan bercabang banyak. Ini sangat penting ketika bibit pertama kali dipindahkan ke lapangan, karena akar harus cepat menjelajah tanah baru untuk mencari air dan nutrisi. Tanah yang kekurangan fosfor biasanya menghasilkan tanaman yang dengan akar pendek, rapuh, dan sulit beradaptasi. Fosfor juga terlibat dalam proses metabolisme energi di dalam tanaman, sehingga membantu bibit mengatasi stres saat pemindahan. Selanjutnya itu ada kalium atau K. Kalium berperan dalam pengaturan air di dalam tanaman dan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan serta serangan penyakit. Pada musim kemarau, kalium sangat berperan dalam menjaga keseimbangan air dan jaringan tanaman. Tanpa kalium yang cukup, bibit akan lebih cepat layu, mudah stres, dan rentan terserang hama. Kalium juga membantu memperkuat dinding sel sehingga bibit lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim setelah dipindahkan.
Unsur kalium ini menjadi semakin penting ketika bibit mulai tumbuh lebih besar. Kemudian selanjutnya ada magnesium, komponen utama pembentukan klorofil. Tanpa magnesium, tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis secara optimal. Bibit yang kekurangan magnesium akan menunjukkan daun menguning, tetapi bagian tulang daunnya tetap hijau. Ini tanda khas defisiensi magnesium. Pada fase awal setelah pemindahan, daun adalah sumber energi utama bagi tanaman, sehingga magnesium sangat berperan dalam mempertahankan proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya itu ada kalsium yang berfungsi memperkuat dinding sel, membantu pembelahan sel, dan memperbaiki struktur tanah. Tanaman yang kekurangan kalsium biasanya memiliki pucuk yang rontok, daun menggulung, atau pertumbuhan terhenti. Pada bibit muda, kalsium sangat diperlukan agar jaringan tanaman dapat tumbuh secara normal. Setelah unsur hara makro masuk ke unsur hara mikro, yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit tetapi tetap vital bagi pertumbuhan bibit. Unsur yang pertama itu ada besi. Besi berperan dalam pembentukan klorofil dan proses respirasi. Tanaman yang kekurangan besi biasanya menunjukkan daun muda menguning sementara daun tua tetap hijau. Kekurangan besi bisa menjadi salah satu masalah serius di tanah yang terlalu basah atau tanah yang jenuh air. Kemudian yang kedua itu ada mangan. Tanaman membutuhkan mangan untuk proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Tanpa mangan yang cukup, proses pertumbuhan akan melambat dan daun bisa menunjukkan bercak-bercak kecil sebagai tanda defisiensi. Kemudian ada seng. Seng berperan dalam pembentukan hormon pertumbuhan, terutama auskin yang berpengaruh terhadap perkembangan batang dan daun. Tanaman yang kekurangan seng akan menunjukkan daun kecil, sempit, dan pertumbuhan kerdil. Pada bibit kelapa sawit, seng sangat membantu pertumbuhan daun-daun baru setelah bibit beradaptasi di lapangan. Kenapa unsur hara ini begitu penting diperhatikan sebelum pemindahan? Karena fase setelah pemindahan adalah fase yang memerlukan energi sangat besar. Bibit harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Akar harus bekerja keras untuk menembus tanah dan menciptakan jaringan akar baru. Sementara daun harus menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang jauh lebih tinggi. Jika tanah miskin unsur hara, bibit tidak memiliki sumber energi yang cukup untuk melakukan adaptasi tersebut. Ini menyebabkan bibit mengalami stagnasi pertumbuhan, stres berat, bahkan kematian. Tanah yang kaya unsur hara pada dasarnya memberikan fondasi kehidupan yang kuat bagi bibit. Dengan unsur hara lengkap, bibit dapat tumbuh cepat, membentuk daun baru, memperpanjang akar, dan mulai mempersiapkan diri memasuki fase belum menghasilkan atau TBM dengan lebih baik. Sebaliknya, tanah yang miskin unsur hara memperlambat seluruh proses ini dan meningkatkan risiko kegagalan tanaman dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya itu ada tahapan pemindahan bibit. Yang pertama ada pengangkutan bibit. Proses pengangkutan sebenarnya merupakan tahap yang sangat krusial karena akan menentukan kondisi fisiologis bibit ketika tiba di lokasi penanaman. Kesalahan kecil dalam proses pengangkutan dapat menyebabkan stres, kerusakan akar, bahkan kematian bibit setelah ditanam. Oleh sebab itu, tahap ini dilakukan dengan prosedur yang tepat, penuh kehati-hatian, dan mengikuti standar operasional yang sudah teruji. Yang pertama itu persiapan sebelum pengangkutan. Sebelum bibit diangkat dari pembibitan, bibit harus disiram terlebih dahulu. Penyiraman ini bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah di dalam polybag. Tanah yang lembab akan membantu akar tetap stabil dan mengurangi resiko stres akibat perubahan suhu dan kelembapan selama perjalanan. Bayangkan jika bibit diangkut dalam kondisi tanah kering, akar akan cepat kekurangan air, bibit menjadi layu, dan daya tahannya menurun ketika ditanam nanti. Kondisi itu penyiraman adalah langkah sederhana namun sangat menentukan kualitas bibit selama proses transportasi. Setelah penyiraman, pemeriksaan fisik bibit juga diperlukan. Polybag harus dicek apakah ada yang sobek, akar yang keluar dari bagian bawah polybag, atau ada bibit yang menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti bercak daun atau pucuk menguning. Bibit yang tidak memenuhi kriteria ini sebaiknya
tidak diikutkan dalam proses pengangkutan karena justru beresiko mati setelah ditanam di lapangan. Pengangkutan bibit bukan hanya memindahkan bibit seperti memindahkan barang, tetapi memastikan bibit siap tumbuh sehat setelah tiba. Kemudian selanjutnya ada metode pengangkutan. Pengangkutan bibit harus dilakukan menggunakan kendaraan yang tertutup dan setidaknya memiliki peneduh. Tujuannya untuk melindungi bibit dari sinar matahari langsung terutama pada siang hari. Sinar matahari langsung dapat meningkatkan suhu di dalam kendaraan dan menyebabkan polybag cepat kering, membuat bibit mengalami stres. Bibit kelapa sawit yang terpapar panas berlebih selama perjalanan sering menunjukkan gejala daun menggulung, layu, dan berubah warna menjadi kecoklatan. Jika dibiarkan dalam kondisi seperti itu, bibit biasanya mengalami penurunan kualitas dan mati setelah ditanam. Penanaman bibit penataan bibit di dalam kendaraan juga sangat penting. Bibit harus disusun secara vertikal, bukan disusun mendatar. Penyusunan vertikal membantu menjaga agar tanah dalam polybag tetap stabil dan tidak longsor. Jika disusun mendatar, media tanam dapat terlepas dari polybag. Akar dapat rusak, struktur batang bibit dapat terganggu. Penyusunan bibit harus rapat tetapi tidak terlalu menekan polybag satu sama lain. Polybag yang terlalu tertekan dapat sobek dan merusak akar bibit. Dalam proses pengangkutan, kendaraan harus bergerak dengan kecepatan stabil, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu sering melakukan pengereman mendadak. Guncangan keras dapat merusak struktur akar, terutama pada bibit yang berkembang dengan baik di dalam polybag. Pengemudi juga perlu memahami bahwa muatan yang dibawa adalah bibit yang hidup sensitif, bukan sekedar benda mati. Karena itu keahlian pengemudi dan kesadaran untuk menghindari jalur ekstrim seperti jalan berlubang atau tanjakan tajam menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses. Ketika kendaraan tiba di lokasi tujuan, proses selanjutnya adalah penyimpanan sementara. Bibit yang tiba di lapangan seringkali tidak langsung ditanam karena penanaman membutuhkan persiapan teknis seperti pemeriksaan lubang tanam dan penempatan posisi tanam. Oleh karena itu, bibit harus ditempatkan sementara di area yang teduh, terlindung dari angin, dan jauh dari paparan sinar matahari langsung. Bibit yang ditempatkan di lokasi panas tanpa perlindungan akan mengalami stres berat dan kehilangan kelembaban yang cepat. Area penyimpanan sementara ini sebaiknya memiliki pemupukan tanah yang rata, tidak becek dan tidak berbatu. Selain penyimpanan sementara, bibit juga harus diperiksa kembali apakah ada polybag yang sobek selama perjalanan, apakah bibit terlihat layu atau mengalami perubahan warna daun. Tahap terakhir dalam proses pengangkutan adalah penyerahan bibit ke tim penanaman. Bibit harus diturunkan dari kendaraan secara manual dan hati-hati. Polybag tidak boleh dilempar atau dijatuhkan. Bibit harus dipegang dengan bagian polybag, bukan dari daun atau batangnya. Daun dan batang bibit sangat rentan patah jika dipegang secara kasar. Dengan memegang polybag, struktur tanaman tetap aman. Selanjutnya itu ada penanaman di lapangan. Tahapan ini adalah momen paling kritis dalam budidaya kelapa sawit. Meskipun terlihat sederhana, hanya menanam bibit ke lubang, tetapi prosesnya memerlukan ketelitian tinggi. Kesalahan kecil pada tahap ini dapat menghambat pertumbuhan bibit selama berbulan-bulan, bahkan berdampak pada produktivitas jangka panjang. Tahap pertama dalam penanaman adalah pembukaan polybag. Polybag harus dibuka dengan hati-hati, bukan dengan cara menarik bibit paksa. Metode yang digunakan adalah merobek bibit di bagian bawah dan samping. Tujuan agar tanaman dan akar bibit tetap utuh. Jika polybag ditarik atau dipukul, struktur tanah dapat rusak. Kerusakan akar pada hari pertama penanaman adalah salah satu penyebab terbesar kegagalan adaptasi bibit di lapangan. Akar yang terputus atau memar akan kehilangan fungsinya yang menyerap air dan nutrisi. Karena itu, pembukaan polybag harus dilakukan oleh pekerja yang sudah terlatih. Kemudian ada penempatan bibit ke dalam lubang tanam. Bibit harus diletakkan dalam posisi tegak lurus, tidak miring, tidak terlalu dalam, dan tidak terlalu dangkal. Bagian leher akar, yaitu pertemuan antara batang dan akar, harus berada tepat di permukaan tanah. Jika bibit ditanam terlalu dalam, bagian batang akan tertutup tanah berlebih sehingga memicu busuk batang. Sebaliknya, jika terlalu dangkal, akar akan muncul ke permukaan dan mengering. Kemudian selanjutnya itu harus disebarkan dengan baik.
Kemudian di bibit harus disebarkan dengan baik, tidak boleh terlipat atau tertekuk. Akar yang tertekuk akan sulit berkembang ke arah samping dan bawah, sehingga tanaman menjadi kerdil. Pada saat bibit ditempatkan di lubang tanam, posisi tanah di sekitar akar harus benar-benar rata agar akar mendapatkan ruang tumbuh yang cukup. Kemudian selanjutnya itu penimbunan tanah. Tanah yang digunakan untuk menimbun bibit adalah tanah bagian atas yang sebelumnya dipisahkan saat pembuatan lubang. Tanah bagian atas lebih subur karena mengandung lebih banyak bahan organik. Pengisian tanah dilakukan secara perlahan sambil dipadatkan ringan menggunakan tanah atau kaki. Pemadatan ringan ini bertujuan menghilangkan rongga udara berlebih di sekitar akar, namun pemadatan tidak boleh terlalu keras karena dapat menghambat pergerakan akar di masa depan. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyiraman awal. Pada tahap ini bibit membutuhkan air dalam jumlah cukup untuk meminimalkan stres pemindahan. Jumlah air yang diberikan biasanya 10-20 liter per bibit. Penyiraman harus dilakukan hingga tanah di sekitar akar benar-benar basah, tetapi tidak menimbulkan genangan. Tujuannya agar tanah melekat dengan baik di sekitar akar dan membantu akar beradaptasi dengan lingkungan baru. Air yang cukup pada hari pertama penanaman berfungsi sebagai stabilizer. Bibit yang kekurangan air saat baru ditanam akan mengalami layu fisiologis diikuti kerusakan daun dan gagal tumbuh dalam minggu-minggu berikutnya. Selain itu kondisi cuaca juga menentukan hasil penanaman. Penanaman pada saat cuaca terlalu panas harus dihindari karena bibit akan langsung menerima tekanan suhu tinggi pada hari pertama. Waktu terbaik menanam adalah pagi setelah embun hilang atau sore hari menjelang matahari terbenam. Penanaman juga harus dilakukan secara seragam. Bibit yang lebih besar tidak boleh ditanam lebih dalam hanya untuk menyesuaikan tinggi tanaman antar baris. Penyesuaian seperti itu justru akan merusak sistem perakaran. Tinggi bibit harus diseragamkan dengan memilih bibit yang sesuai dengan menanam bibit secara tidak benar. Kemudian selanjutnya itu perawatan setelah penanaman ke tahap TBM. Yang pertama itu pemupukan. Pemupukan kelapa sawit di fase TBM atau tanaman belum menghasilkan, yaitu fase yang berlangsung dari tahun pertama sampai tahun ketiga setelah bibit ditanam di lapangan. Pemupukan pada tahap ini menjadi kunci utama keberhasilan karena tanaman masih dalam masa pertumbuhan yang vegetatif, memperbanyak jumlah daun, memperkuat batang, dan membangun sistem perakaran yang besar. Kesalahan dalam pemupukan pada fase TBM akan berdampak pada seluruh umur produktif kelapa sawit, sehingga materi ini harus benar dipahami secara menyeluruh. Yang pertama itu TBM 1. Pada tahap pertama, tanaman masih sangat muda sehingga pemupukan difokuskan pada unsur yang mendukung pertumbuhan awal, terutama nitrogen dan fosfor. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan dalam setahun. Dosis pupuk pada tahap ini lebih rendah karena akar masih kecil dan belum mampu menyerap pupuk dalam jumlah besar. Komposisinya antara lain NPK 15:15:15 sebanyak 300 gram per pohon, urea 150 gram, dolomit 100 gram, serta tambahan pupuk organik antara 2-3 kg per pohon. Pupuk organik sangat penting untuk memperbaiki struktur tanah dan menjaga kelembapan di sekitar akar. Pada tahun pertama, pemupukan pertama dilakukan sekitar 1 bulan setelah bibit dipindahkan sebagai pemulihan setelah masa adaptasi awal. Kemudian yang kedua itu TBM 2. Pada usia tanaman 1 hingga 2 tahun, kelapa sawit mulai tumbuh lebih besar, jumlah daun bertambah, dan perakaran berkembang lebih luas. Di fase ini kebutuhan nutrisi meningkat. Jadwal pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau sekitar 3 kali dalam setahun. Dosis pupuk juga meningkat menjadi 400 gram NPK, urea 200 gram, dan dolomit 150 gram, dan KCl 100 gram per pohon. Pupuk organik ditambah menjadi 5-8 kilo per pohon. Tergantung kondisi tanah, unsur kalium mulai diprioritaskan di tahun kedua karena perannya dalam memperkuat batang dan meningkatkan daya tanam tanaman terhadap kekeringan dan penyakit.
Kemudian selanjutnya itu ada fase TBM 3, yaitu fase terakhir sebelum tanaman memasuki masa menghasilkan. Pada tahap ini tanaman membutuhkan nutrisi lebih banyak untuk mempersiapkan pembentukan bunga dan bakal buah. Pemupukan tetap dilakukan 3 kali dalam setahun. Dosis pupuk meningkat dari NPK 500 gram, urea 250 gram, dan dolomit 200 gram, KCl 150 gram per pohon. Pupuk organik juga ditingkatkan menjadi 8-10 kg per pohon. Pada usia ini, tanaman membutuhkan kalium yang lebih tinggi karena unsur ini sangat penting dalam pembentukan jaringan yang kuat, meningkatkan ketahanan tanaman, serta mempersiapkan pohon menghadapi beban produksi di tahun berikutnya. Dalam proses pemupukan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, pupuk harus diberikan pada daerah perakaran aktif, bukan tepat di pangkal batang. Area perakaran aktif terletak pada radius tertentu dari batang, menyesuaikan umur tanaman. Pupuk yang terlalu dekat dengan batang dapat menyebabkan pemborosan karena akar aktif tidak berada di area itu. Kedua, pemupukan harus dapat menyebabkan pemborosan karena kedua, pemupukan harus dilakukan ketika tanah cukup lembab, biasanya setelah hujan. Tanah lembab membantu pupuk larut dan masuk ke zona akar. Pemupukan tanah kering tidak efektif dan dapat menyebabkan tanaman mengalami luka karena konsentrasi pupuk terlalu tinggi. Selain itu, fungsi-fungsi unsur masing-masing unsur, yaitu yang pertama nitrogen mendukung pertumbuhan daun dan batang, fosfor memperkuat akar, kalium memperkuat tanaman dan membantu pengaturan air, dolomit menambah magnesium dan fotosintesis dan memperbaiki pH tanah, pupuk organik memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan membantu penyerapan pupuk kimia. Jika pemupukan tidak dilakukan dengan benar, tanaman dapat menunjukkan gejala defisiensi seperti daun menguning, pertumbuhan lambat, batang kecil, atau jumlah pelepah sedikit. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan produksi buah rendah ketika memasuki fase menghasilkan. Selanjutnya itu ada pengendalian gulma pada tahap TBM kelapa sawit. Gulma adalah tumbuhan pengganggu yang keberadaannya sangat dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit muda. Pada fase TBM, tanaman kelapa sawit sedang memasuki fase kritis. Akar membuat kelapa sawit rentan, akar masih berkembang, batang belum kuat, dan daun belum sempurna menaungi area tanah. Kondisi ini membuat kelapa sawit sangat rentan bersaing dengan gulma dalam mendapatkan air, cahaya, dan nutrisi. Karena itu, pengendalian gulma harus dilakukan secara teratur dan menjadi prioritas utama selama 3 tahun pertama setelah penanaman. Gulma memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat dari tanaman utama. Mereka dominan mengambil unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dari tanah. Akibatnya, tanah kelapa sawit yang masih muda bisa mengalami kekurangan nutrisi meskipun sudah dilakukan pemupukan. Jenis gulma yang umum ditemukan pada perkebunan kelapa sawit dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu seperti gulma berdaun lebar, misalnya Ageratum conizoides dan Boreya alata. Jenis ini tumbuh cepat dan biasanya mendominasi area yang kaya sinar matahari. Kemudian gulma berdaun sempit atau rumput-rumputan seperti alang-alang dan rumput teka-teki yang memiliki akar kuat dan sulit dibasmi. Ada pula gulma jenis pakis seperti Nepolepis bicerata yang biasanya tumbuh di daerah lembab, serta gulma tipe teki-tekian seperti Cyperus rotundus yang memiliki sistem perakaran dalam sehingga sulit diberantas. Kemudian terakhir ada gulma merambat seperti Mikania yang bisa menutupi tanaman dan menghambat fotosintesis. Mengapa gulma begitu bahaya? Karena bukan hanya mereka mencuri nutrisi dan cahaya, tetapi juga menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa jenis gulma dapat menarik serangga pengganggu yang kemudian menyerang kelapa sawit. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa metode pengendalian gulma yang dilakukan. Yang pertama adalah penyiangan manual. Metode ini dilakukan dengan mencabut gulma secara langsung menggunakan tangan atau alat sederhana seperti cangkul. Kemudian metode yang kedua adalah penggunaan herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma muncul. Fungsinya untuk mencegah
Biji gulma berkecambah. Ini sangat efektif diterapkan setelah area dibersihkan dan sebelum musim hujan. Jika digunakan dengan benar, herbisida tumbuh dapat mengurangi populasi gulma secara signifikan. Kemudian, herbisida pasca tumbuh, yaitu herbisida yang diaplikasikan ketika gulma sudah tumbuh. Herbisida ini menyerap melalui daun gulma dan kemudian menghentikan pertumbuhannya. Selanjutnya ada pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun kering dapat menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Mulsa membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi penguapan, dan memperbaiki struktur tanah. Dengan mulsa yang cukup tebal, gulma akan sulit tumbuh karena tidak mendapat cahaya matahari. Kemudian metode terakhir ada pengendalian biologis, adalah penggunaan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami yang mengurangi populasi gulma. Metode ini ramah lingkungan tetapi membutuhkan pemahaman mendalam dan tidak selalu efektif untuk semua jenis gulma. Kemudian selanjutnya itu ada pengairan. Meskipun pemupukan, pengendalian gulma, dan pemangkasan dilakukan dengan baik, namun tanpa ketersediaan air yang cukup, pertumbuhan tanaman akan tetap terhambat. Air adalah kebutuhan fundamental bagi setiap tanaman, termasuk kelapa sawit, khususnya ketika tanaman masih muda dan berada dalam masa adaptasi di lapangan. Pada fase TBM, sejak bibit baru ditanam hingga sebelum tanaman masuk masa menghasilkan, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang stabil. Tanaman muda belum memiliki akar yang dalam dan luas, sehingga kemampuan tanaman dalam mencari air secara mandiri masih terbatas. Ini berarti karena bentuk kekeringan meskipun hanya berlangsung beberapa hari dapat menyebabkan tanaman layu, berhenti tumbuh, atau bahkan mati. Karena itu pengaturan pengairan yang tepat sangat penting dilakukan sejak awal. Yang pertama itu kebutuhan air pada musim kemarau. Pada periode kering, bibit dan tanaman muda memerlukan air antara 100 hingga 150 liter per pohon per hari. Jumlah ini mungkin terlihat besar, namun sebenarnya sebanding dengan kebutuhan fisiologis kelapa sawit yang memiliki pemumpukan daun cukup luas dan menguapkan air dalam jumlah tinggi melalui proses transpirasi. Kebutuhan air tersebut dapat berbeda tergantung beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis tanah. Tanah berpasir misalnya memiliki struktur yang mudah melepaskan air sehingga lebih cepat kering. Pada kondisi seperti ini, frekuensi penyiraman harus lebih sering. Sebaliknya, tanah liat memiliki kemampuan menahan air lebih tinggi sehingga penyiraman dapat dilakukan lebih interval dan renggang. Faktor kedua adalah suhu harian, di mana cuaca panas ekstrim meningkatkan kebutuhan air tanaman secara signifikan. Faktor ketiga adalah umur tanaman. Tanaman lebih muda memerlukan lebih banyak air karena akar belum terbentuk kuat dan menyebar luas. Untuk mengatasi kebutuhan air tersebut, beberapa teknik pengairan dapat diterapkan. Yang pertama adalah penyiraman manual. Metode yang paling sederhana, penyiraman dilakukan menggunakan ember atau selang. Biasanya diterapkan pada kebun kecil atau area tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Penyiraman manual memungkinkan pekerja memastikan setiap tanaman mendapatkan jumlah air yang cukup, namun metode ini memerlukan tenaga kerja besar dan kurang efisien untuk kebun berskala besar. Metode selanjutnya adalah irigasi tambahan seperti irigasi tetes atau irigasi paret. Irigasi tetes memberikan air secara perlahan langsung ke zona akar. Metode ini sangat efisien karena mengurangi penguapan dan memastikan air benar-benar masuk ke area perakaran aktif. Irigasi tetes juga menghindarkan resiko genangan air yang menyebabkan busuk akar. Pada kebun yang luas, sistem irigasi parit dapat digunakan dengan membuat aliran kecil di sepanjang barisan tanaman untuk mendistribusikan air secara merata. Namun, jika lahan memiliki permasalahan drainase buruk, genangan air bisa menjadi masalah. Kelapa sawit tidak tahan terhadap genangan yang berlangsung lama. Air kelapa sawit membutuhkan oksigen dalam jumlah cukup. Ketika tanah tergenang, oksigen di dalam tanah hilang dan akar mengalami kondisi anaerob. Akibatnya akar akan membusuk dan tanaman mati secara bertahap. Oleh karena itu, selain penyiraman, perbaikan drainase juga menjadi perhatian. Parit kecil atau kanal pembuangan air perlu dibuat untuk memastikan air tidak mengendap terlalu lama di sekitar tanaman.
Penyiraman tidak hanya dilakukan ketika tanaman tampak layu, tetapi harus dilakukan secara terjadwal, terutama pada musim kemarau panjang. Pengamatan visual juga diperlukan. Daun yang mudah mengering, di ujung daun menggulung, dan warna daun menjadi pucat adalah tanda-tanda tanaman kekurangan air. Selain mengairi langsung ke tanah, kondisi mulsa juga memiliki pengaruh terhadap kebutuhan air. Tanaman yang diberikan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit memiliki tingkat kelembapan yang lebih stabil karena mulsa mengurangi penguapan. Dengan mulsa, kebutuhan penyiraman dapat berkurang karena tanah tetap lembab lebih lama. Ini sangat membantu terutama pada saat musim kemarau ketika air sulit didapatkan. Selanjutnya itu ada pemangkasan daun. Pemangkasan daun pada tanaman kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan daun-daun yang kering, rusak, patah, atau terinfeksi penyakit. Daun-daun yang sudah mati atau rusak tidak lagi berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga keberadaannya hanya menjadi beban bagi tanaman. Selain itu, tanah yang rusak sering menjadi sarang penyakit dan atau tempat berkembang biaknya hama. Oleh karena itu, pemangkasan sangat penting untuk menjaga sanitasi kebun dan mencegah penyebaran infeksi dari satu tanaman ke tanaman lain. Pada fase TBM, tanaman kelapa sawit sedang membentuk struktur tajuk atau kanopi. Tajuk ini nantinya akan menentukan seberapa banyak cahaya matahari yang bisa ditangkap oleh daun untuk proses fotosintesis. Jika banyak daun yang rusak atau mati tidak segera dipangkas, daun sehat di bagian bawah dalam tajuk dapat tertutupi dan tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Akibatnya pertumbuhan daun baru terlambat, fotosintesis menurun, perkembangan batang melambat. Karena itu, pemangkasan membantu membuka ruang bagi cahaya untuk menembus seluruh bagian tanaman. Kemudian selanjutnya itu ada pengendalian hama pada fase TBM. Pada fase ini tanaman masih berada pada tahap pertumbuhan awal sehingga sangat rentan terhadap gangguan berbagai hama. Jika serangan terjadi di usia muda, dampaknya dapat berlangsung hingga puluhan tahun ke depan karena akan mempengaruhi bentuk tanaman, pertumbuhan batang, pembentukan pelepah, hingga produktivitas ketika tanaman memasuki fase menghasilkan. Hama yang sering menyerang kelapa sawit pada fase TBM berasal dari berbagai kelompok seperti serangga, mamalia kecil, burung, hingga tungau. Setiap jenis hama memiliki karakteristik dan pola serangan yang berbeda sehingga metode pengendalian pun bervariasi. Hama yang paling umum menyerang adalah tanaman muda adalah ulat pemakan daun seperti ulat api atau Setora nitens atau ulat kantong atau Metisa plana. Hama ini menyerang dengan memakan helaian daun muda sehingga mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis. Jika serangan cukup parah, seluruh permukaan daun dapat habis, tak tersisa tulang saja. Tanaman yang kehilangan daun secara drastis akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, kehilangan cadangan energi, dan tidak mampu membentuk daun baru secara maksimal. Kemudian selanjutnya ada kumbang tanduk. Kumbang ini sangat merusak karena menyerang titik tumbuh dan pucuk tanaman. Ketika kumbang masuk ke bagian pucuk, ia mengorek jaringan muda dan menyebabkan pelepah baru tumbuh tidak normal. Gejala keserangannya adalah bentuk pelepah yang sobek seperti huruf V. Jika titik tumbuh rusak parah, tanaman dapat mati atau kerdil selamanya. Pengendalian kumbang tanduk dapat dilakukan dengan sanitasi kebun, yaitu membersihkan batang kelapa sawit bekas tebangan yang menjadi tempat berkembang biaknya kumbang. Selain itu, penggunaan jamur entomopatogen seperti Metarhizium anisoplia terbukti sangat efektif untuk dijadikan agen biokontrol. Selanjutnya itu hama tikus kebun yang sering menyerang batang muda atau pangkal pelepah. Tikus menggigit jaringan lunak tanaman, menyebabkan luka terbuka dan memicu infeksi sekunder oleh jamur atau bakteri. Pada kondisi tertentu, serangan tikus dapat menyebabkan tanaman muda mati dan stagnan pertumbuhannya. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan burung hantu sebagai predator alami sangat dianjurkan. Selain itu, ada hama seperti belalang yang memakan ujung daun serta tungau merah yang menghisap cairan daun sehingga menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Belalang biasanya menyerang pada bagian musim kemarau ketika rerumputan kering dan sumber makanan menurun. Pengendalian belalang dilakukan dengan pemasangan jebakan lampu atau penyemprotan insektisida selektif. Sementara itu, untuk tungau merah, pengendalian dapat dilakukan dengan menjaga kelembapan kebun dan menggunakan akarisida jika diperlukan.
Dalam pengendalian hama ada prinsip yang harus selalu diingat, yaitu pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT menekan bahwa pengendalian hama harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, bukan sekadar mengendalikan bahan kimia. Pendekatannya meliputi pemantauan rutin, menjaga kebersihan lahan, penggunaan musuh alami, penggunaan varietas yang tahan, dan tindakan kimia hanya jika serangan sudah mencapai ambang ekonomi. Dengan PHT, keseimbangan ekosistem dapat terjaga, tanaman tetap sehat, gangguan penggunaan pestisida dapat diminimalkan. Monitoring atau pengamatan rutin adalah langkah pertama yang boleh dilewati. Langkah pertama yang tidak boleh dilewati, tanaman harus dipaksa secara berkala untuk mendata tanda-tanda awal serangan. Semakin cepat serangan terdeteksi, semakin kecil kerusakan yang terjadi dan semakin mudah pengendaliannya. Pengamatan dilakukan pada pucuk daun, pelepah muda, batang, dan area sekitarnya. Selanjutnya itu ada pengendalian penyakit. Penyakit tanaman khususnya pada fase TBM atau tanaman belum menghasilkan. Penyakit pada fase ini menjadi sangat berbahaya karena tanaman masih dalam tahap pertumbuhan vegetatif, sehingga serangan kecil sekalipun dapat membawa dampak besar terhadap masa produktif tanaman di masa depan. Tanaman muda sangat rentan karena sistem perakarannya belum kuat dan jaringan vegetatifnya masih lunak, sehingga organisme patogen sangat mudah menyerang. Penyakit pada kelapa sawit disebabkan oleh berbagai agen patogen seperti jamur, bakteri, kadang-kadang virus. Beberapa penyakit bahkan bisa menyebar sangat cepat melalui tanah, air, angin, atau bahkan alat yang tidak steril. Karena itu, pengendalian penyakit harus dilakukan secara menyeluruh melalui prinsip sanitasi kebun, pencegahan infeksi, dan pengobatan dini dan monitoring berkelanjutan. Salah satu penyakit yang paling berbahaya yang menyerang tanaman muda adalah busuk pangkal batang, atau sering dikenal dengan Ganoderma. Meskipun lebih umum menyerang tanaman tua, Ganoderma juga dapat menyerang tanaman muda, terutama jika lahan bekas tanaman sebelumnya terinfeksi. Jamur ini hidup di tanah dan akar, kemudian menyerang jaringan pangkal batang hingga menyebabkan tanaman layu. Daun menguning, pelepah menggantung, dan akhirnya tanaman roboh. Pencegahan Ganoderma dilakukan dengan sanitasi total, yaitu membersihkan seluruh sisa-sisa batang dan akar dari tanaman sebelumnya. Selain itu, penggunaan agen hayati seperti Trichoderma dapat membantu menekan perkembangan Ganoderma di tanah. Selain penyakit, selanjutnya ada penyakit busuk pucuk, biasanya disebabkan oleh jamur Ceratocystis atau bakteri tertentu. Penyakit ini menyerang titik tumbuh tanaman, yaitu bagian paling vital bagi kelapa sawit muda. Tanda-tandanya adalah pucuk membusuk, daun muda menghitam, mengering, dan mudah dicabut. Jika titik tumbuh rusak total, tanaman akan mati karena tidak mampu mengeluarkan daun baru. Pengendalian dilakukan dengan memotong bagian busuk dan menghasilkan area sekitar titik tumbuh, memberikan fungisida atau bakterisida yang sesuai. Pada kasus parah, tanaman harus dicabut dan dibakar untuk mencegah penularan lebih luas. Selanjutnya itu ada penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Rhiodiplodia atau Coletoricum. Penyakit ini menyerang daun muda dan menimbulkan bercak-bercak coklat hingga hitam pada permukaan daun. Jika dibiarkan, tanaman akan mengering dan gugur. Penurunan jumlah daun pada fase TBM dapat menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Penyakit ini sering muncul pada Selanjutnya itu ada penyakit bercak daun atau Culfularia yang menyerang daun muda dengan gejala bercak kecil berbentuk oval berwarna coklat tua atau kehitaman, terutama pada kebun yang lembab dan jarang mendapatkan sinar matahari. Tindakan pengendalian dilakukan dengan menjaga kebersihan area sekitar tanaman, menghindari penyiraman berlebih, serta memberikan fungisida selektif sebagai tindakan pengobatan. Penyakit akar tikus juga sering ditemukan pada tanaman muda. Penyakit ini menyebabkan akar mengalami pembusukan hingga pertumbuhan tanaman terhenti. Penyebab biasanya jamur adalah seperti Pythium atau Phytophthora. Tanaman yang terserang akan terlihat kerdil, daun menguning, dan mudah roboh karena akar tidak mampu menopang batang. Pengendalian dilakukan dengan memperbaiki drainase dan mencegah genangan air dan menggunakan fungisida sistematik
sistemik jika serangan mulai terlihat. Pengendalian penyakit tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan patogen, tetapi juga tentang menciptakan kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan penyakit. Inilah mengapa sanitasi kebun menjadi kunci utama. Kebun harus dijaga tetap bersih dari sisa pelepah, daun mati, ranting busuk, dan gulma yang menjadi media bagi spora patogen. Selain sanitasi, monitoring dan pengamatan rutin sangat penting. Pemeriksaan daun batang, pucuk, dan area perakaran harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi gejala awal penyakit. Semakin dini penyakit terdeteksi, semakin mudah penanganannya. Penyakit yang sudah berkembang jauh akan sulit dikendalikan meskipun sudah diberikan fungisida atau bakterisida. Prinsip penting lainnya dalam pembibitan bibit sehat dan tahan penyakit sejak awal. Bibit yang unggul dan telah diseleksi secara ketat memiliki ketahanan lebih baik terhadap infeksi. Pemberian pupuk secara tepat juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Tanaman yang sehat dan mendapat cukup nutrisi akan lebih kuat melawan serangan patogen. Selanjutnya itu ada pemberian mulsa. Mulsa adalah material penutup tanah yang ditempatkan di sekitar pangkal tanaman dengan tujuan menjaga kelembapan, menekan pertumbuhan gulma, memperbaiki struktur tanah, serta membantu mempertahankan suhu tanah agar tetap stabil. Pemberian mulsa terlihat sederhana tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Pada tanaman kelapa sawit muda, salah satu faktor yang sering menjadi tantangan dalam fluktuasi kelembapan tanah, terutama pada saat kemarau atau di lahan dengan tekstur tanah berpasir yang mudah kehilangan air. Tanaman muda belum memiliki akar yang dalam sehingga sangat bergantung pada ketersediaan air di lapisan tanah atas. Mulsa dapat mengatasi masalah ini dengan cara menghambat penguapan air dari tanah dengan adanya penutup dari permukaan tanah. Sinar matahari tidak langsung mengenai tanah sehingga evaporasi berkurang drastis. Akibatnya, kelembapan tanah bisa bertahan lebih lama meskipun tidak dilakukan penyiraman setiap hari. Selain menjaga kelembapan, mulsa juga berfungsi menekan pertumbuhan gulma. Gulma merupakan pesaing utama tanaman kelapa sawit dalam merebutkan nutrisi cahaya. Dengan memberikan mulsa secara tebal, biasanya antara 5 hingga 10 cm, pertumbuhan gulma dapat ditekan karena biji gulma tidak mendapatkan cahaya untuk berkecambah. Hal ini membantu mengurangi frekuensi penyiangan dan menghemat biaya tenaga kerja. Gulma yang pertumbuhannya ditekan juga tidak lagi menjadi sarang hama dan penyakit yang dapat mengganggu tanaman. Manfaat lainnya adalah perbaikan struktur tanah. Mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit, serapah daun, atau jerami yang diletakkan di sekitar tanaman secara perlahan akan mengalami pelapukan. Hasil pelapukan ini akan menambah kandungan bahan organik dalam tanah yang sangat baik untuk pertumbuhan akar. Tanah yang kaya bahan organik menjadi lebih gembur, mudah ditebus akar, serta mampu menahan air dan nutrisi dengan jumlah yang lebih banyak. Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan efisiensi dan pemupukan karena pupuk yang diberikan tidak mudah hanyut dan menguap. Mulsa juga berfungsi dalam menstabilkan suhu tanah. Tanah yang terlalu panas akan membuat akar mengalami stres, sementara tanah yang terlalu dingin dapat menghambat aktivitas mikroorganisme penting di dalam tanah. Dengan adanya lapisan mulsa, suhu tanah menjadi lebih stabil sepanjang hari sehingga akar dapat tumbuh lebih optimal. Stabilitas suhu dan kelembapan ini sangat penting terutama untuk tanaman kelapa sawit yang berada pada fase pertumbuhan aktif. Ada beberapa jenis mulsa yang umum digunakan dalam perkembangan kelapa sawit. Yang pertama itu mulsa organik seperti kelapa sawit, daun-daun kering, serbuk gergaji, kompos kasar, atau jerami. Mulsa organik adalah jenis yang paling dianjurkan karena selain memberikan perlindungan pada tanah, juga memberikan tambahan unsur hara setelah terurai. Penggunaan kelapa sawit sebagai mulsa memiliki kelebihan karena material ini tersedia melimpah di kebun sehingga tidak memerlukan biaya tambahan untuk mendapatkannya. Jenis kedua adalah mulsa anorganik seperti plastik mulsa atau karung plastik. Mulsa jenis ini tidak menambah bahan organik ke tanah tetapi cukup relatif menekan penguapan dan pertumbuhan gulma. Mulsa plastik biasanya digunakan pada kondisi tertentu atau pada tanaman khusus yang membutuhkan kontrol kelembapan yang ketat. Namun untuk kelapa sawit, mulsa organik biasanya jauh lebih ideal. Cara aplikasi mulsa juga memerlukan perhatian. Mulsa tidak boleh ditempatkan terlalu rapat pada pangkal batang.
Jarak ideal sekitar 20-30 cm dari batang agar tidak memicu pembusukan batang akibat kelembaban berlebih. Mulsa diletakkan mengelilingi tanaman membentuk lingkaran sebesar 60-100 cm tergantung umur tanaman. Semakin tua tanaman, semakin luas area yang perlu ditutup dengan mulsa. Ketebalan mulsa menjadi faktor penting. Jika lapisan terlalu tipis, penguapan air masih akan terjadi. Jika terlalu tebal, mulsa akan menjadi tempat berkembangnya hama seperti tikus. Karena itu, ketebalan ideal biasanya berkisar sekitar 5-10 cm. Mulsa harus diperiksa secara berkala, terutama setelah hujan deras, karena sebagai mulsa terbawa air dan terurai secara cepat. Pemberian mulsa juga harus disesuaikan dengan kondisi musim. Mulsa sangat penting diterapkan menjelang musim kemarau untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Namun pada musim hujan, mulsa tetap bermanfaat karena mencegah tanah menjadi terlalu becek atau terlalu padat akibat terhantam air hujan berulang kali. Selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi tanaman kelapa sawit pada tahap TBM. Monitoring dan evaluasi kelapa sawit pada fase TBM, yaitu monitoring adalah proses pengamatan dan pencatatan kondisi tanaman secara berkala. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil pengamatan tersebut untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi dianggap sederhana, tetapi kenyataannya justru menjadi penentu keberhasilan budidaya kelapa sawit sejak awal tanam hingga memasuki fase produksi. Monitoring dilakukan dengan tujuan utama untuk mendeteksi masalah sedini mungkin. Tanaman kelapa sawit pada fase TBM sangat rentan terhadap berbagai gangguan seperti kekurangan air, defisiensi nutrisi, serangan hama, serangan penyakit, kerusakan fisik akibat angin atau kesalahan teknis pada saat penanaman. Jika masalah ini terdeteksi sejak awal, penyelesaiannya akan jauh lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Sebaliknya, jika masalah baru ditemukan setelah parah, tanaman biasanya mengalami pertumbuhan terlambat, bahkan mati, dan hal ini menjadi mempengaruhi produktivitas kebun dalam jangka panjang. Monitoring biasanya dilakukan setiap bulan, tetapi pada beberapa kondisi tertentu seperti musim kemarau panjang atau setelah hujan lebat berturut-turut, frekuensi monitoring harus ditingkatkan menjadi 2 minggu sekali. Pengamatan dilakukan dengan mendatangi setiap tanaman atau minimal sampel tertentu dalam satu blok. Setiap tanaman diperiksa dari daun yang paling atas, pelepah, batang, hingga kondisi tanah di sekitarnya. Salah satu aspek penting dalam monitoring adalah pengamatan pertumbuhan daun. Daun adalah indikator utama kesehatan tanaman kelapa sawit. Warna daun yang menunjukkan kekurangan nitrogen, sedangkan daun yang mengering di ujung menunjukkan kekurangan air. Daun yang berbintik-bintik coklat bisa menjadi tanda penyakit bercak daun, sementara itu pertumbuhan daun yang tidak simetris dapat menandakan adanya kerusakan pada titik tumbuh atau serangan kumbang tanduk. Dengan memeriksa daun secara rutin, kita dapat mengetahui kondisi tanaman tanpa harus menunggu gejala parah muncul. Selain daun, batang juga menjadi objek pengamatan penting. Batang yang retak atau berwarna kehitaman dapat menandakan infeksi jamur. Batang yang condong miring menunjukkan bahwa tanaman tidak tertancap kuat meskipun karena tanah kurang padat atau akan mengalami kerusakan. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, tanaman akan tumbuh tidak stabil dan mudah roboh ketika tertiup angin. Monitoring juga mencakup pengamatan area perakaran. Akar kelapa sawit muda sangat sensitif terhadap genangan air maupun kekeringan. Jika tanah terlihat terlalu basah atau terdapat genangan air, drainase harus segera diperbaiki. Sebaliknya, jika tanah sangat keras dan retak, berarti tanaman mengalami kekurangan air dan membutuhkan penyiraman tambahan atau penambahan mulsa. Selain kondisi fisik tanaman, monitoring juga meliputi pengamatan lingkungan sekitar. Misalnya, apakah gulma mulai tumbuh di sekitar tanaman, apakah ada hama baru yang muncul, apakah jarak antar tanam mulai tertutup oleh semak yang dapat mengganggu sirkulasi udara. Semua hal ini perlu dicatat karena kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi performa pertumbuhan tanaman. Setelah monitoring dilakukan, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini, semua data yang telah dicatat akan dianalisis untuk menentukan tindakan selanjutnya.
Evaluasi akan menjawab pertanyaan seperti apakah tanaman tumbuh sesuai standar umur, apakah pemupukan sudah mencukupi, apakah penyiraman perlu ditambah, apakah tingkat serangan hama sudah mencapai ambang ekonomi yang membutuhkan tindakan kimia. Dengan evaluasi yang baik, tim perawatan dapat membuat keputusan yang tepat dan di waktu yang tepat. Evaluasi bukan hanya dilakukan pada kondisi tanaman, tetapi juga pada efektivitas pekerjaan perawatan. Misalnya, jika setelah pemupukan tanaman masih menunjukkan gejala kekurangan nutrisi, maka evaluasi harus dilakukan terhadap metode pemupukan. Apakah pupuk diberikan pada titik yang tepat? Apakah tanah tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik? Jika setelah pengendalian gulma masih tumbuh cepat, berarti metode yang digunakan kurang efektif atau perlu diganti dengan strategi lain. Monitoring dan evaluasi juga berperan besar dalam memastikan uniformity atau keseragaman tanaman. Keseragaman ini sangat penting karena tanaman yang tumbuh seragam akan lebih mudah dipelihara, memiliki hasil panen yang lebih stabil, dan tidak menciptakan celah bagi hama dan penyakit. Jika ditemukan tanaman yang tumbuh lebih lambat dibandingkan yang lain, maka tanaman tersebut harus mendapatkan perhatian khusus seperti tambahan pupuk, penyiraman lebih sering, atau pengecekan lebih lengkap terhadap akar dan batangnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.